Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami Eksakta Course akan berdiskusi atau mengajak kalian berdiskusi dalam hal wawancara LIPERS atau wawancara mental ideologi dan akademis Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2023 part 1. Jadi, pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi tentang bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan riwayat hidup atau berkaitan dengan identitas pribadi dalam aspek tulisan. Nah, saat ini kita akan diskusi untuk aspek pertama dari mental ideologi aspek wawancara. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus detail, harus jelas, dan segala jawaban harus memiliki dasar yang pasti. Di mana dasaran dalam mental ideologi yang boleh kita gunakan adalah dasar ideologi kita dan dasar konstitusi kita. Oke, langsung saja, tidak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke pertanyaan pertama dalam hal identitas dan riwayat hidup. Jika tester menanyakan, Saudara Lina, siap. Jelaskan identitas Anda secara detail kepada kami. Siap, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Lina Wulandari dengan nama panggilan Lina. Saya berasal dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 195, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan kode pos 28992. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 2023 jurusan IPA. Siap, terima kasih. Nah, ada beberapa kata kunci yang harus saudara pahami di sini, bahwa Anda akan diuji menjadi seorang calon kader bela negara dalam bidang intelektual. Tentunya, sebagai calon kader bela negara adalah Anda harus menjawab apapun pertanyaan, apapun pernyataan, apapun kritikan dengan kata siap. Setelah itu, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, pernyataan, ataupun kritikan yang diberikan oleh pestor. Dan berikan terima kasih di bagian akhir sebagai ucapan terima kasih bahwa Anda telah diberi kesempatan untuk menjawab. Seperti itu triknya. Kemudian, jangan pernah Anda sampaikan agama jika tidak ditanya, karena agama ini bersifat private. Lalu, Anda tidak perlu menyebutkan hobi Anda tidak perlu menyebutkan cita-cita Anda juga tidak perlu menyebutkan tanggal lahir Anda jika tidak ditanya. Karena akan ada pertanyaan runtutan dari setiap pernyataan yang kita sampaikan. Dan yang paling penting adalah kita hanya boleh menjawab sesuai dengan inti yang ditanyakan saja. Jadi tidak perlu bertele-tele. Oke, next kita beralih pada poin agama. Pada poin agama, ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa kita menyatakan agama kita secara jujur. Jika Anda menganut agama Islam, sampaikan Islam. Dan Anda harus siap dengan konsekuensi pertanyaan yang akan diajukan setelah itu, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan dasar agama yang Anda anut lainnya. Misalkan tentang kitab suci. Apakah Anda mampu membaca kitab suci dengan baik atau tidak? Jika Anda beragama non-Muslim, tentunya Anda harus menyesuaikan hal tersebut, seperti hukum-hukum yang ada dalam agama Anda. Itu harus Anda pahami. Next, kita langsung berdiskusi pada aspek inti dari pertanyaan riwayat.
atau tujuan Anda memasuki Universitas Pertahanan ya, ini lebih khususnya di situ. Jadi ketika saudara ditanya, saudara Lina, siap, berapa kali saudara mendaftar di universitas berbasis militer? Nah, Anda pahami di situ. Apa kata-kata yang disampaikan oleh testor? Jika kata-kata yang disampaikan oleh testor adalah universitas atau pendidikan berbasis militer, maka ini tidak hanya Unhan RI. Jadi kalau Anda memang mendaftar di bagian di Polri, di Akpol, di TNI, di Akmil, kemudian di Ikatan Dinas, maka berarti Anda sampaikan semuanya di situ ya. Anda sudah mendaftar berapa kali nih, gitu. Tapi kalau pertanyaannya ini nanti hanya seputar berapa kali Anda mendaftar di Unhan, cukup sampaikan Anda sudah berapa kali mendaftar di Unhan. Oke, jadi kita coba di sini. Saudara Lina, siap. Berapa kali Anda mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Saya baru pertama kali mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Itu jika Anda pertama mendaftar. Jika ini adalah tahun kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan ditanya di mana letak kegagalan Anda pada tahun sebelumnya. Diharapkan di sini, kenapa Anda harus ditanya di mana letak Anda gagal menurut Anda? Karena diharapkan Anda merupakan pribadi yang mampu merefleksi diri Anda sendiri. Di mana kekurangan Anda dan di mana kelebihan Anda. Jadi, hati-hati dengan pertanyaan ini. Anda harus sampaikan sejujur mungkin, tetapi harus logis dan realistis, dan jangan bertele-tele. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah kita masuk ke aspek tujuan pendaftaran di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Oke, saya akan perbesar di sini. Apakah alasan Anda untuk mendaftar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Nah, berikan alasan yang realistis ya, yang realistis bahwa Anda di situ pengen menjadi kader bela negara nih, khususnya di bidang intelektual yang nantinya akan membawa Indonesia ini mewujudkan negara yang maju gitu ya, bukan hanya berkembang tapi memang negara maju seperti itu. Dan lagi jangan Anda sampaikan langsung to the point bahwa Anda pengen gratisnya Unhan ya. Saya yakin semua yang mendaftar di Unhan ini kepengen gratisnya Unhan, tapi jangan to the point Anda jawab siap saya berkeinginan masuk Unhan karena di Unhan banyak beasiswa sehingga meringankan orang tua. Saya yakin Anda sebenarnya tidak berpikir sampai di situ. Ya. Jadi Anda sampaikan karena di Unhan ini mencari kader bela negara, berarti sampaikan dia di situ visi Unhan ya. Anda sampaikan tujuan Anda masuk Unhan, tapi Anda combine dengan visi yang dimiliki oleh Unhan. Jadi nanti menjadi suatu bahasa yang klop seperti itu. Yang kita akan bahas pada next meeting. Oke, selamat siang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.